Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang saluran pernapasan bagian bawah, khususnya alveoli, yakni kantong udara kecil di dalam paru-paru tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat pneumonia terjadi, alveoli yang seharusnya berisi udara justru terisi oleh cairan atau nanah akibat peradangan, membuat penderita kesulitan bernapas. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, namun lebih sering terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Pneumonia tidak hanya menyebabkan batuk atau demam, tapi juga bisa menjadi kondisi yang mengancam nyawa bila tidak ditangani dengan baik. Penyebab pneumonia bisa bermacam-macam, namun yang paling umum adalah virus dan bakteri. Di antara bakteri, Streptococcus pneumoniae dan Mycoplasma pneumoniae menjadi yang paling sering ditemukan. Sedangkan dari golongan virus, kita mengenal adenovirus, rhinovirus, virus influenza, hingga RSV atau respiratory syncytial virus. RSV adalah penyebab utama pneumonia pada bayi dan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Mengetahui penyebab pneumonia sangat penting untuk menentukan pengobatan yang tepat, karena infeksi virus dan bakteri memerlukan pendekatan yang berbeda. RSV menyebar dengan sangat mudah, terutama melalui droplet atau percikan air liur dari batuk dan bersin. Virus bisa masuk ke tubuh melalui mata, hidung, atau mulut, lalu bergerak ke saluran pernapasan bagian atas seperti hidung dan tenggorokan. Setelah menempel di sel kripto, RSV menggunakan protein F dan G di permukaannya untuk melekat, lalu menyatu dengan membran sel dan menyuntikkan materi genetiknya berupa RNA ke dalam tubuh kita. Di dalam sel, virus mulai memperbanyak diri. Yang membuat RSV berbahaya adalah kemampuannya menghindari sistem kekebalan tubuh, salah satunya dengan menghambat produksi interferon tipis 1, protein penting untuk melawan virus. Inilah yang membuat RSV bisa berkembang menjadi pneumonia yang serius. Gejala pneumonia bervariasi tergantung usia dan tingkat keparahannya. Gejala umum yang sering muncul meliputi batuk berdahak, yang bisa berwarna kuning atau hijau, demam tinggi, keringat dingin, menggigil, dan sesak napas. Karena paru-paru meradang, pertukaran udara terganggu dan membuat tubuh kekurangan oksigen. Pada kasus yang berat, penderita juga bisa mengalami mual, muntah, atau bahkan diare. Pada bayi, gejalanya sering tidak khas. Mereka bisa menjadi rewel, gelisah, atau justru tampak lemas tanpa demam. Inilah mengapa orang tua harus waspada dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan saat muncul tanda-tanda tersebut. Mendiagnosis pneumonia membutuhkan kombinasi antara wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan tes penunjang. Dokter akan menanyakan gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada pemeriksaan fisik, napas cepat atau takipnea menjadi tanda utama, disertai gejala lain seperti retraksi otot dada dan bunyi napas tambahan. Pemeriksaan darah dapat menunjukkan tanda infeksi, seperti peningkatan sel darah putih. Foto toraks atau röntgen dada sangat membantu untuk melihat infiltrat atau konsolidasi di paru-paru untuk memastikan apakah penyebabnya virus atau bakter. Pemeriksaan tambahan seperti kultur darah, serologi RSV, atau analisis dahak mungkin dibutuhkan, terutama pada kasus yang berat atau tidak membaik. Pengobatan pneumonia bergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Bila disebabkan oleh bakteri, antibiotik seperti amoxicillin digunakan, terutama untuk pneumonia ringan hingga sedang. Bila diduga penyebabnya Mycoplasma, maka diberikan antibiotik makrolida. Untuk kasus RSV, karena merupakan virus, antibiotik tidak efektif. Pengobatannya lebih difokuskan pada terapi suportif, seperti pemberian oksigen, bila kadar oksigen rendah, dan pemberian cairan intravena bila anak mengalami dehidrasi, serta antipiretik untuk menurunkan demam. Pada kondisi yang lebih berat, anak mungkin perlu dirawat di rumah sakit dan mendapatkan terapi lanjutan seperti kortikosteroid atau bahkan perawatan intensif. Yang penting, penanganan harus cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi komplikasi yang berbahaya. Mencegah pneumonia bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun sangat efektif. Imunisasi adalah cara paling ampuh, termasuk vaksin HIV, pneumokokus, campak, influenza, dan pertusis. Selain itu, menjaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan setelah bersin atau batuk dapat mengurangi penyebaran virus.
Di rumah, hindari paparan asap rokok dan gunakan alat masak yang aman untuk mengurangi polusi udara dalam ruangan. Gaya hidup sehat juga penting, makan makanan bergizi, cukup tidur, dan olahraga teratur akan memperkuat daya tahan tubuh. Bagi bayi, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat disarankan karena membantu membentuk kekebalan alami. Dengan pencegahan yang tepat, risiko terkena pneumonia, termasuk yang disebabkan RSV, bisa diminimalkan.